Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti, NPM 012074, kelas Ilmu Komunikasi Non-Reguler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri sistem politik dan unsur-unsur sistem politik. Pengertian sistem politik. Sistem politik adalah hubungan interaksi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pemerintahan atau pengambilan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Sistem politik berfungsi merumuskan serta menetapkan hal-hal yang ingin dicapai dalam suatu wilayah tertentu. Sistem politik yang dianut oleh negara-negara di dunia bermacam-macam, sesuai dengan kesepakatan negara tersebut. Adapun ciri-ciri sistem politik, yaitu 1. Mempunyai tujuan atau target yang ingin dicapai. 2. Mempunyai komponen-komponen yang menjadi penggerak dari sistem politik tersebut. 3. Setiap komponen sistem politik mempunyai fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 4. Adanya interaksi antara komponen sistem politik yang satu dengan yang lainnya. 5. Di dalam sistem politik ada struktur kerja yang telah diatur secara jelas atau mempunyai mekanisme kerja. 6. Dalam setiap komponen sistem politik terdapat suatu kekuasaan dengan tingkat yang berbeda-beda yang berfungsi untuk mengatur kinerja maupun interaksi dalam komponen. Dan yang terakhir, adanya kebudayaan politik yang berisi prinsip dan pemikiran sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem tersebut. Unsur-unsur sistem politik. 1. Partai politik. Secara garis besar, yang dimaksud dengan partai politik ialah sekelompok warga negara yang terorganisasi. Anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama. Kelompok ini berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat dengan tujuan untuk mendapatkan dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan, serta melaksanakan perintah ajakan dengan jalan yang memberlakukan jabatan politik atau pemberontak. 2. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mengatur pemerintah tanpa ingin mencapai jabatan publik. Kelompok kepentingan yang berusaha menguasai pemerintahan secara langsung, meskipun kadang pimpinan-pimpinan atau anggotanya berdasarkan politik. Kelompok kepentingan tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintah. Latar belakang kelompok kepentingan adalah karena setiap individu, organisasi, dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Yang ketiga yaitu kelompok penekan atau pressure group. Kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan. Kelompok penekan merupakan kelompok yang menghimpun sejumlah individu atas dasar kepentingan atau isu tertentu. Misalnya, mereka diikat oleh kelompok profesi, minat, keprihatinan atas sebuah masalah, ideologi, suku, agama, dan wilayah. Tujuan dibentuknya kelompok penekan adalah mencari cara agar mereka bisa mempengaruhi pembuatan undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan atau masalah masyarakat luas. Dengan kalimat lain, mereka berusaha untuk mempengaruhi para wakil rakyat di lingkungan, termasuk kalangan pemerintahan. Yang keempat yaitu media komunikasi politik. Media massa sebagai sarana komunikasi politik mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas. Tujuan media komunikasi politik agar halayak agenda politik. Setelah itu simpati dan menjatuhkan pilihannya sebagai partai politik tertentu. Massa media sebagai sarana untuk menyampaikan pesan terutama mengenai politik akan mempermudah komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada halayak. Komunikator atau aktivis politik akan berusaha untuk menguasai media. Pada umumnya, komunikator atau aktivis politik yang berhasil menguasai media akan memenangkan pertarungan politik. Adapun media komunikasi politik tersebut antara lain yaitu 1. Media elektronik yang terdiri atas media telepon, media radio, dan televisi media. Yang kedua yaitu media cetak yang terdiri atas media surat langsung dan surat kabar atau majalah. Dan unsur sistem politik yang terakhir yaitu tokoh politik. Dalam sebuah negara, seseorang bertindak sebagai tokoh politik berada atau bergerak dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Orang-orang lembaga negara lainnya seperti lembaga yudikatif atau penegak hukum dan militer pada umumnya tidak sebagai tokoh politik meskipun mereka terlibat dalam tugas pemerintah.
Dengan kata lain, tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang jelas dan sedang berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.